Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita bertawasul, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita beristighfar senantiasa dosa-dosa kita diampuni, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang berlalu maupun yang akan datang. Insyaallah kita dengan berselawat mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah
khususnya وأسري وفرحي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Aminah yang telah memimpin pembacaan tawasul. Berikutnya marilah kita simak dan ikuti bersama-sama pembacaan maulid Tika dan sholawat yang akan dibawakan oleh tim Hadroh Al-Anzi bersama Ibu Bulan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين ثم إلى روح جميع سادتنا آل بعد من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى روح والدينا ومن انتسب إلينا ومشايخنا وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة وخصوصا إلى روح الشيخ عبد الرحمن الدبابي ثم إلى روح جميع أصحاب الوالدين ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسترهم الجنة برحمته ويدفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabikal karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasul bukan baik hanya di depan umatnya. Rasul bukan baik di depan medan perang. Rasul bukan hanya baik di depan sahabatnya, tetapi Rasul juga terbaik di dalam keluarganya. Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Wa anna khairukum li ahli. Dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Rasul bukan hanya mencontohkan daripada akhlak budi pekerti yang baik di depan musuh-musuhnya, ya, di depan orang yang membencinya. Rasul dilahirkan bukan dari malaikat, bukan. Rasul dilahirkan sama dengan kita, yaitu manusia, tetapi memberikan kemuliaan pada Rasulullah SAW. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti daripada akhlak Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Karena Rasulullah SAW bukan diutus oleh Allah dalam berbentuk malaikat. Karena mustahil kita akan bisa mengikutinya. Mustahil. Tapi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang telah mengangkat derajat perempuan, yang telah mencontohkan bagaimana kesabaran Rasulullah SAW di depan para sahabatnya, di depan para tabi'in. Dan juga kita membaca surah-surah Nabawi, kisah daripada para nabi, kisah daripada Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasul begitu cintanya terhadap umatnya. Bahkan ketika di akhir hidupnya Rasul masih menyebut-nyebut ummati, ummati, ummati. Begitu cintanya Rasulullah SAW terhadap umat. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW berkata terhadap sahabatnya, wahai sahabatku, ada yang namanya Talaga Al-Kautsar. Talaga Kautsar itu ada terletak di dalam surga. Maka telaga tersebut aku peruntukkan untuk umatku. Maka sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, kenapa bukan untuk aku? Sahabat-sahabat, wahai sahabatku, kau melihat aku. Kau mencintai aku karena melihat aku. Kau mencintai aku karena kau melihat bagaimana perilakuku. Tetapi umatku, umat akhir zamanku yang tidak pernah melihat aku, tetapi dia terus-terus menyebut namaku dan juga rindu bertemu denganku. Itulah yang akan aku hadiahkan Talaga Al-Kautsar di dalam surga, yang ketika orang meminumnya tidak bakalan haus selama-lamanya. Ya Rasulullah, kita hadiahkan apa terhadap Rasul? Selain daripada kita hadiahkan mengikuti daripada perilaku dan juga sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati dakhalal jannah. Dengan indahnya Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang terus-terus menyebut namanya, dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul melanjutkan kembali, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang enggan. Maka ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, siapa yang enggan? Ketika ditanya, setiap manusia pasti mau masuk surga.
Ditanya sekali lagi, sudahkah kita punya bekal untuk membuka kunci surga? Hanya kita menunggu daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syafaat tersebut, maka kata Allah, syafaat tersebut atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak bakalan diberikan syafaat terhadap kita. Kita begitu mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertolongan Rasul, karena kita tahu kita hanya manusia biasa, membawa amalan ibadah juga seberapa kita, selain daripada diberikan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasul, sesungguhnya doa daripada Nabi itu adalah mustajab. Hari ini berdoa, hari ini juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku, kata Rasul, tapi aku menyimpan doaku, simpan doaku untuk umatku ketika kelak yaumul akhir tiba, saat menunggu daripada yaumul hisab. Tidak ada syafaat daripada selain syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang akan aku berikan terhadap umatku, yang akan diberikan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Kita kembali lagi, siapa ya Rasulullah yang enggan masuk surga? Oleh Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, man ata'ani, barang siapa yang taat terhadapku, dakhalal jannah, maka akan masuk surga umatku. Taat terhadap Rasul, mengikuti daripada sunnah Rasul. Disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya sesungguhnya yang dikeluarkan ucapan perkataan Rasul semuanya adalah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Maka Rasul dijelaskan kembali, barang siapa bermaksiat terhadapku, fakad ada, itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Maka bagaimana cerminan ketika kita di dalam rumah tangga mencontoh daripada rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah pencontoh yang umum daripada manusia-manusia yang kadang-kadang kita lebih ya, memfigurkan daripada figur artis. Betul. Figur pejabat, Masya Allah, itu Bapak Gubernur sono, ya Allah, sama istrinya, kesana digandeng, kesini digandeng, kemana-mana digandeng. Pokoknya saya memang pengen cari suami kayak pejabat ono. Ya. Tahu-tahunya di depan doang. Betul. Saya mengidolakan artis ini. Ya Allah, artis itu baik banget ya. Ternyata tiba-tiba hanya di depan kamera saja. Aktif. Kembali lagi yang harus kita teladani, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyata dan jelas di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik yang harus engkau ikuti, termasuk bagaimana caranya menjadi keluarga yang sakinah
pulang ke rumah, maka dia tanggalkan semuanya. Dia itu pulang ke rumah adalah sebagai seorang suami yang setia terhadap istri dan juga anak-anaknya. Ini banyak yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bagaimana perilaku kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap istrinya. Rasul sudah menyebutkan tadi yang disebutkan di dalam hadisnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi kalau sudah di rumah, bagaimana kasih sayangnya yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW? Ya, satu, Rasul itu memprioritaskan kasih sayang, lemah lembut sama istrinya. Rasul itu tidak pernah meninggikan suaranya. Ya, dan Rasulullah SAW menunjukkan sikap belas kasihnya terhadap istri dan juga anak-anaknya dengan tidak pernah berkata kasar ataupun marah-marah ataupun marah tidak jelas, meskipun dalam keadaan capek. Nah, kalau kita capek biasanya pusing apa kagak? Pusing. Apalagi kalau anak udah pusing, tambah pusing, suami pusing, tambah marah pusing. Ya. Rasul itu suatu ketika dia marah terhadap Siti Aisyah, tapi marahnya Rasul tidak membentak Siti Aisyah. Rasul dia dalam marahnya kemudian dipanggil Siti Aisyah, masih dalam panggilan ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan lembut, ya Humairah, kemarin tapi yang merah mana yang merah? Mana yang merah? Nah, nggak masuk sekarang, nggak ngaji kagak? Yang merah kagak ngaji, ajak besok aja. Ya Humairah, kemarin. Kemudian Siti Aisyah mendekat terhadap Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasul terhadap Siti Aisyah? Ya Humairah, tutup mata. Siti Aisyah sudah ketakutan. Mau ngapain Rasulullah? Akhirnya ditutup matanya. Kemarin ternyata ketika Rasulullah SAW menyuruh Siti Aisyah tutup matanya, kemudian dipeluklah Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan berbisik terhadap Siti Aisyah, wahai ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, aku tidak lagi marah kepadamu karena pelukanku ya yang menjadikan aku dulu terhadap Masya Allah. Suami kita begitu apa kagak? Suami kita begitu apa kagak? Serius kan? Ya, jadi Rasul cara meluluhkan daripada perempuan begitu indahnya. Perempuan itu ketika dimarahin dia malah tambah marah, benar? Ya. Ketika dikeselin tambah kesel, betul? Perempuan itu maunya diberikan kasih sayang, dilembut-lembutin, kagak mau dikasar-kasarin. Itu perempuan. Karena di sini kagak ada laki-laki, kagak tahu nih bapak-bapak. Ya, ayah, kata ustazah tadi Rasulnya ayah kalau marah, kemudian dipanggil istrinya, kemudian disuruh tutup matanya, kemudian dipeluk ayah. Jangan lupa ayah, apa diselipin
dan tidak segan-segan membantu daripada istrinya. Ya, Bu. Mau nanya lagi nih. Suami suka bantu apa kagak? Suami suka bantu apa kagak? Alhamdulillah. Yang suka mah diam baik. Ada pernah suami saya. Ya, Ibu. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan dulu. Yang jawab bisa jawab, boleh nanti ada bingkisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal berapa di tahun Masehi?
11 Hijriah. Betul? Betul. Kata siapa? Ya sudah, tidak apa-apa. Kreatif dari sebelumnya udah langsung jadi PR. Iya bener ya, 20 April 571. Yang ke tiga langkah. Sebelum yang keempat, Rasulullah SAW memperlukan istrinya dengan sangat romantisnya ketika masuk ke rumah. Rasul itu selalu bersiwak, bukan karena makan jengkol, bukan. Ya. Biasa Rasul itu masuk terus bersiwak, ya. Meskipun napasnya Rasul dengan napasnya kita beda, betul? Napasnya suami sama Rasul beda. Ya, tapi Rasulullah SAW memperlakukan istrinya sangat luar biasa. Ya, dia masih selalu bersiwak. Karena Islam itu memiliki slogan apa? An-nadabatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi jangan sampai nih ibu majelis taklim, ya, bangun tidur langsung duduk, langsung sholat. Ada yang di rumah masih ada? Nggak ada ya Bu ya? Bangun tidur ngapain Bu? Mandi. Masya Allah, mandi. Aduh, Sofi ada sih Ustaz. Mandi dingin, ya, dibersihkan mulut kita. Ini sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Bukan hanya bangun tidur pas masuk ke dalam, karena untuk mencium daripada istrinya. Ini air apa ini? Murah. Air murni, ya murni. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anhu meminum, ya, di gelas. Ini apa tuh? Dalamnya air murah. Di mana tempat diberi? Di sini. Kemudian dibawa oleh Siti Aisyah. Rasul mengambil daripada gelasnya, kemudian Rasul meminumnya di tempat bibir yang sama. Tuh, ya. Minumnya di gelas yang sama, di tempat yang sama. Kalau kita istrinya minum, suaminya pas mau minum, dibuka dulu. Rasul tidak di tempat bibir yang sama. Romantisnya luar biasa. Dan ketika memakan, makanan juga sama dalam gigitan yang sama, sesuai dengan gigi yang menggigit, ya. Siti Aisyah menggigit di sebelah kanan, beliau juga sama menggigit di sebelah kanan. Masya Allah. Yang keempat, bangun ibadah bersama. Ke surga itu jangan sendirian. Rasul mencontohkan ibadahnya bangun secara bersama-sama. Jam 3 bukan hanya seorang suami yang bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, tetapi dia juga membangunkan istrinya. Rasul mau ke masjid izin dulu masuk. Ini mah ada suami yang nggak izin sama istrinya, mentang-mentang istrinya yang izin baik, giliran istri aja, mama kemana-mana harus izin. Giliran suami kita kemana? Abah
istrinya meskipun mau ke masjid. Aku akan ke masjid ya Umairah, izin ke masjid juga. Kalau begitu malu nggak kita sebagai seorang istri kalau tidak izin terhadap suaminya? Karena itu sebagai kewajiban daripada istri. Makanya kenapa semakin lembut seorang suami makin lembut istrinya, semakin kasar suaminya semakin kasar daripada istrinya. Ya. Yang kelima, Rasulullah SAW saling mendukung dan juga menghormati satu dengan yang lainnya. Suatu ketika Siti Aisyah mau menonton pertunjukan, ada satu pertunjukan di halaman masjid. Ya, pertunjukan tersebut dia memainkan pedang. Ya, kemudian Siti Aisyah pengen melihatnya, maka tidak segan-segan Rasulullah SAW menggendongnya, digendong istrinya. Ini apa nih? Dagunya Siti Aisyah nyentuh bahunya Rasulullah SAW. Kemudian pipinya Rasul bersentuhan dengan pipinya Siti Aisyah. Kita pengen pulang ya? Astagfirullah, ya Bu. Sampai selesai, sampai Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah sudah selesai, mari kita pulang. Mari pulang. Ada suatu ketika lagi Rasulullah SAW bersama istrinya Sofia. Ketika itu Sofia mau naik ke atas unta, Rasul jongkok, ya. Kemudian menyuruh Sofia untuk lututnya ya dijadikan pijakan naik ke atas unta. Masya Allah. Jadi ternyata Rasulullah SAW hanya lembut di depan sahabatnya, lembut terhadap umatnya, tetapi lembut juga terhadap istri-istrinya. Masya Allah. Rasulullah SAW memiliki 3 anak laki-laki. Ya, sebutkan salah satu anak laki-laki tersebut. Boleh. Salah satu saja. Siapa? 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 Salah satu. Kosim, betul. Salah satu ya. Putranya ada 3. Siapa lagi selain Kosim? Ibrahim. Satu lagi. Abdullah. Ya, yang tiga-tiganya di sini. Cukup nggak? 2. Tiga-tiganya nggak apa sih? Bawa. Ya sampai dibagi 2 ya. Ayo, bertiga, bertiga di mana? Ini. Ya. Sebentar. Saya nggak bawa apa-apa sebentar. Kebetulan nggak bawa dompet, jadi bawa amplop. Doa aja katanya. Tetap berikut. Nggak bawa amplop. Udah sehat, berkah, barokah. Padahal ada lagunya ya Bu Ustazah. Kenapa?
Ada lagunya padahal. lagunya. Anak-anak Nabi. Jadi 5 cara meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dicontohkan oleh Rasul yang 5 kali maka dikembalikan terhadap kita semuanya. Harmonisnya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergantung bagaimana cara kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah ilmunya kita dapatkan, tinggal kita praktekkan di dalam rumah kita, sampaikan terhadap suami kita, kemudian kita berlanjut daripada bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Jagalah kami, jagalah keluarga kami dari siksa api neraka. Ya Rabbu ya Arhamar Rahimin, pertemukan kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbu ya Arhamar Rahimin, begitu rindunya kami terhadap Rasulullah ya Rabbu. Ya Rabbu ya Arhamar Rahimin, jadikan kami, masukkan kami menjadi umatnya dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah ya Rabb. Ya Rabb ya Arhamar Rahimin, persatukan kami di dalam surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, salawat dan salam Nabi aturkan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mencintai kami sebagai umatnya ya Rabb. Kami rindu terhadapnya ya Rabb.
bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah bersama suami